kalimat itu merupakan satuan bahasa terkecil meskipun kita mengenal kata yang lebih singkat gitu. Atau ada bunyi yang lebih abstrak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kanal Kuliah Teknokrat bersama saya, Gufroni Anars, dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, Universitas Teknokrat Indonesia. Pada perjumpaan kali ini, kita akan membahas materi kalimat efektif. Mengapa kalimat efektif penting untuk kita ketahui, untuk kita pelajari, untuk kita bahas? Karena bagaimanapun, siapapun kita, dimanapun kita berkegiatan, bekerja, selalu mengungkapkan gagasan dalam bentuk kalimat-kalimat, baik secara lisan maupun tulisan. Sehingga penggunaan kalimat yang efektif ini sangat penting untuk kita pahami. Sebelum masuk pada materi kalimat efektif, terlebih dahulu kita akan membahas tentang apa itu kalimat. Jadi kalimat itu sebenarnya apa sih? Apa maksudnya kalimat yang kita sebut kalimat itu apa? Jadi, kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi terbaru, edisi kelima, kalimat didefinisikan sebagai kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep, pikiran, atau perasaan. Definisi keduanya bisa juga diartikan sebagai perkataan. Dan definisi ketiganya yang lebih spesifik yaitu satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri dan mempunyai pola intonasi final dan terdiri atas klausa. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah suatu kalimat itu menyampaikan gagasan yang utuh, bukan seperti kata. Kalau kata kita menyebut satu kata, orang yang mendengar belum tentu paham apa maksudnya. Kita menyebutkan tiba-tiba kursi, itu orang lain tidak paham apa maksud dari ujaran kita. Tetapi kalau kita menyebutkan saya ingin beli kursi, oh berarti orang yang menyebutkan ingin beli kursi itu ya ingin menyampaikan bahwa dia ingin membeli kursi. Jadi ujaran yang utuh itu hanya bisa dicapai melalui ungkapan yang kita sebut kalimat. Dan ada pernyataan lain juga yang ketiga kita harus garis bawahi, ada intonasi final di situ. Apa maksudnya intonasi final? Kita akan melihat referensi dari buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia atau TBBI singkatannya. Jadi dalam TBBI ini kalimat diartikan sebagai satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan maupun tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kalimat itu merupakan satuan bahasa terkecil meskipun kita mengenal kata yang lebih singkat gitu. Atau ada bunyi yang lebih abstrak lagi. Tapi satuan bahasa yang paling kecil yang memiliki wujud yang utuh bisa dipahami oleh pendengar atau pembaca adalah kalimat. Berdasarkan wujudnya, kalimat bisa merupakan lisan dan tulisan, gitu ya. Kalau lisan tentu saja harus ada intonasi finalnya, ada jedanya, ada bagian akhirnya yang harus dibedakan dengan bagian awal. Sehingga pendengar ketika dilisankan suatu kalimat itu bisa memahami apakah orang yang mengujarkan kalimat ini sedang bertanya, sedang menyampaikan gagasan, atau sedang panik, sedang marah. Nah, itu ketahuan dari bagaimana cara melisankan kalimat tersebut. Kalau dari segi tulisan, kalimat ditandai dengan pertama diawali dengan huruf kapital, kemudian diakhiri dengan tanda baca. Ada 3 tanda baca yang lazimnya mengakhiri sebuah kalimat, yaitu titik, tanda tanya, dan tanda seru. Kemudian kita masuk pada bagian kalimat efektif. Setelah mengetahui apa itu kalimat, sekarang kita melihat bagaimana kalimat efektif sangat diperlukan bagi pengujaran atau keterampilan menulis kita. Gitu. Jadi pertama-tama kalimat efektif itu dapat didefinisikan sebagai setiap gagasan atau pikiran atau konsep yang dimiliki seseorang pada praktiknya harus dituangkan ke dalam bentuk kalimat. Kalimat yang benar dan jelas akan mudah dipahami oleh orang lain secara tepat. Kalimat yang demikian itulah yang disebut kalimat efektif.
Jadi meskipun kita bisa mengungkapkan gagasan kita, belum tentu orang lain bisa mencapai informasi yang sama seperti apa yang ingin kita sampaikan. Oleh karena itu, memahami bagaimana cara berkomunikasi, mengujarkan kalimat, menulis kalimat yang efektif itu penting agar maksud dari penutur dan mitra tutur sama-sama maksud yang sama gitu. Bisa mencapai suatu informasi yang sama, diketahui bersama dan tidak ada multitafsir di dalam proses komunikasi tersebut. Masuk ke bagian ciri-ciri kalimat efektif, ada beberapa butir ciri yang bisa kita amati dari kalimat efektif. Yang pertama ada kesepadanan struktur, yang kedua ada kepararelan, yang ketiga ada kehematan, 4 ada kecermatan, kelima ada kepaduan, dan keenam ada kelogisan. Kesepadanan bentuk atau kesepadanan struktur. Kesepadanan yang dimaksud adalah keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa yang digunakan. Jadi maksud di dalam kepala kita sebagai penutur dengan struktur bahasa yang kita tulis atau kita ujarkan itu harus seimbang, harus sama gitu. Setidaknya sebuah kalimat harus memuat 2 unsur, yaitu subjek dan predikat. Baru bisa kita sebut sebagai sebuah kalimat gitu. Contohnya, dalam buku ini membahas jenis kalimat. Nah, kalimat ini tidak efektif karena subjeknya ditutupi dengan kata depan dalam. Kalau kita bicara sambil tidak melihat siapa orangnya, kita akan bingung, siapa yang bicara? Tiba-tiba ada ujaran dalam buku ini membahas tentang kalimat gitu. Alih-alih seperti itu, seharusnya kalimat yang diucapkan atau dituliskan bisa menjadi buku ini membahas jenis kalimat. Di situ kalau kita amati lebih sederhana gitu, tidak perlu merumitkan sebuah kalimat. Jadi buku itu sebagai subjeknya, membacanya atau membahasnya itu sebagai predikatnya, seterusnya dan seterusnya. Itu bisa dipahami sebagai sebuah proses mencapai efektivitas dalam kalimat. Yang kedua ada kepararelan. Paralel atau sejajar gitu ya dalam bahasa umumnya, dalam pembentukan kalimat juga penting gitu. Bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Misalnya jika bentuk pertama menggunakan verba, aktif, verba itu kata kerja ya, secara umum bisa dikenali seperti itu. Jadi kalau kalimat pertama menggunakan kata kerja atau ada kata kerjanya, maka bentuk keduanya juga harus seimbang atau paralel atau sejajar menggunakan kata kerja aktif juga. Dalam contoh bisa kita lihat ibu memotong sayuran dan dimasak gitu ya misalnya. Kemudian bagian keduanya itu bisa kita amati ibu memotong sayuran dan memasaknya gitu. Misalnya seperti itu. Jadi pada kalimat pertama ibu memotong sayuran dan dimasak itu tidak paralel atau tidak sejajar karena ada perbedaan kata kerja di situ. Kata kerja yang pertama memotong itu kata kerja aktif, me selalu aktif gitu. Kemudian kata kerja yang kedua dimasak itu kata kerja pasif. Sehingga dalam hemat kepararelan ini bisa digunakan kata kerja yang sama-sama aktif. Jadinya ibu memotong sayuran dan memasaknya, sama-sama me di situ. Sehingga terjadi kepararelan dalam sebuah kalimat yang kita rangkai. Yang ketiga ada kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif adalah hemat dalam penggunaan unsur-unsur bahasa di dalamnya. Kehematan bukan menghilangkan kata yang dapat menambah kejelasan kalimat. Kalau misalnya ada kalimat yang ditambah tapi kejelasannya menjadi kurang, itu tidak perlu dihilangkan kalimatnya. Tetapi kalau ada kata yang memiliki fungsi sama, tetapi kita tambahkan tidak berubah fungsi kalimatnya, itu sebaiknya dihilangkan.
Agar lebih mudah dipahami, kita amati contoh berikut. Karena saya tidak diundang, contoh pertama, saya tidak datang. Ini kalimat yang barangkali umum kita temukan di berbagai percakapan gitu. Padahal penggunaan kalimat seperti ini sebaiknya dihindari, terutama dalam konteks-konteks formal, sebab kehematannya sangat tidak memenuhi unsur kehematan itu gitu. Mengapa? Karena terjadi atau terbentuk dua subjek di situ. Saya diucapkan dua kali, padahal bisa diringkas. Saya tidak datang karena saya tidak diundang, atau saya tidak datang karena tidak diundang, gitu maksudnya. Alih-alih menggunakan kata saya dua kali. Ada beberapa contoh lain yang berkaitan dengan kehematan bisa kita amati pada contoh-contoh berikut. Selanjutnya ada kecermatan. Kecermatan dalam kalimat efektif ini adalah tidak terbentuknya tafsiran ganda dan tepat dalam pemilihan kata. Jadi tidak boleh suatu kalimat apalagi dalam konteks formal memiliki makna ganda, kecuali dalam penulisan fiksi misalnya. Itu sah-sah saja menggunakan bahasa yang bersayap. Tapi dalam konteks formal itu harus menggunakan kalimat efektif yang tidak bermakna ganda. Jadi harus cermat dalam merangkainya. Contohnya, siswa sekolah yang terkenal itu menjadi juara pertama. Kalau kita sekilas membaca atau mendengar kalimat tersebut, maka kita tidak akan terlalu memperhatikan di mana kesalahannya. Tetapi kalau kita dengar baik-baik, kita akan bingung. Yang terkenal itu siswanya atau sekolahnya, gitu. Saya ulangi lagi, siswa sekolah yang terkenal itu menjadi juara pertama. Nah, di situ terjadi ambiguitas gitu ya, multitafsir, siswanya yang terkenal atau sekolahnya. Alih-alih seperti itu bisa dirangkai kalimatnya menjadi lebih spesifik sehingga tidak multitafsir. Misalnya pilihan yang benar adalah siswa dari sekolah yang terkenal itu menjadi juara pertama. Jadi di situ sangat jelas bahwa sekolahnya yang terkenal gitu, bukan siswanya. Kalau mau yang terkenal adalah siswanya, bisa kita ubah lagi kalimatnya gitu ya. Sehingga tidak menimbulkan multitafsir tadi. Yang kelima ada ciri kepaduan. Kepaduan artinya pernyataan dalam suatu kalimat tidak terpecah-pecah. Kalimat disusun secara jelas dan tidak bertele-tele. Jadi padu gitu, koheren. Harus nyambung antara satu dengan yang lainnya. Tidak terpecah-pecah, tidak terputus-putus, dan tidak terlalu panjang atau bertele-tele. Contohnya, liputan ini membahas tentang pentingnya mengatur keuangan, itu contohnya. Itu tidak padu karena digunakan kata tentang setelah membahas. Sebaiknya kata membahas itu langsung pada objeknya saja, tidak perlu diikuti dengan kata tentang. Itu terlalu bertele-tele. Alih-alih seperti itu bisa digunakan liputan ini membahas pentingnya mengatur keuangan. Nah, itu bisa dianggap sebagai bentukan yang lebih efektif dibanding yang nomor satu. Yang terakhir, keenam, ada ciri kelogisan. Jadi, selain bentuknya, makna sebuah kalimat juga harus logis gitu. Bentuknya terstruktur dan maknanya logis. Kalimat yang logis artinya gagasan atau ide dapat diterima oleh akal. Logis atau tidaknya kalimat dapat dilihat dari maknanya. Jadi makna keseluruhan dari kalimat tersebut. Contohnya, saksi mata menemukan mayat itu dalam keadaan meninggal dunia. Secara struktur tidak ada permasalahan dalam kalimat berikut. Namun dari segi makna, alangkah salah begitu ketika menyebut mayat itu ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Itu bukan merupakan suatu bentukan yang efektif dari segi makna.
Karena mayat pasti sudah meninggal gitu. Kalau meninggal dunia pasti menjadi mayat, sehingga tidak perlu disebutkan dalam keadaan meninggal dunia gitu. Cukup ditemukan berapa korban misalnya, atau ditemukan berapa mayat. Jadi tidak perlu bertele-tele dari segi makna juga. Ya, baik, saya kira itu pembahasan kita terkait kalimat efektif pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaat dari pembahasan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. Super.